Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran kita rapikan dulu tempat duduknya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang hari ini tidak masuk? Bila Bu Kenapa kok tidak masuk, nak? berpergian Oh, tapi sudah memberikan surat kan? sudah Ya. di WA Bu. Oh, di WA ya. Nah, apa masih ingat pembelajaran minggu lalu Masih ingat tentang apa? tentang pertumbuhan. Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, yang kalian tahu organ gerak pada manusia dan hewan itu seperti apa saja sih? Tapi Ya, sapi itu bagian mananya? mulut Mulut itu gunanya apa? mau makan, Terus selain Mata. sapi, ya selain sapi, ayam, ayam itu kayak bagian kaki. Kaki itu gunanya buat apa sih? buat jalan. Ya, selain buat jalan, biasanya ayam itu ketika mencari makan itu dengan kakinya. Iya, diceket. Terus juga seperti bebek. Bebek kan pada kaki bebek itu memiliki sirip seperti cecak. Lah, itu dibuat untuk ketika mereka pada keadaan yang berlumpur dan berair. Jadi kenapa bebek itu tidak bisa tenggelam? Karena bebek itu memiliki sirip yang bisa untuk mengayuh pada air yang dalam dan lumpur, dan juga untuk mencari makan. Begitu ya, anak. Nah, sebelum itu kalian baca pada halaman 10. Nah, pada bacaan halaman 10 itu kamu tentukan ide pokok pada bacaan itu. Mana ide pokok yang kamu ketahui pada bacaan tersebut, dan kamu amati pada gambar ini yang ibu kasih. Nah, pada gambar ini hewan apa sih? Hewan kelinci. Iya, hewan kelinci ini sedang mengapain? Sedang lompat-lompat. Nah, betul. Nah, ketika lompat, kelinci itu menggunakan apa? Kaki. Berarti organ pada kelinci ini yang bisa untuk melompat yaitu bagian Kakinya. Nah, betul. Terus ini, coba kamu cari ide pokok yang ada pada gambar ini. Pada gambar ini, kan ini ada bacaannya. Ide pokok pada gambar ini mana? Coba kamu baca. Pak Ruci sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangan sangat luas. Udara bagi juga dapat leluasan masuk. Nah, baik. Nah, berarti pada gambar kelinci ini, yaitu yang terjadi, kelinci ini sedang lompat-lompat menggunakan organnya yaitu kaki. Nah, terus coba kamu ibu ingin memberikan kesempatan kepada kalian apa yang kalian kurang pahami pada materi pertama ini. Ya ada Bu. Oh ya wis, kita lanjutkan pada materi selanjutnya yaitu tentang organ gerak dan fungsi pada hewan dan manusia. Nah, ibu ingin tanya, misalnya pada manusia biasanya itu mulut untuk apa sih? Makan. Nah, betul.
juga itu pada bagian usus halus itu biasanya dibuat apa? Pencernaan. Iya betul. Terus kalau telinga? Untuk mendengar. Terus juga pada organ manusia itu fungsi dan tujuannya itu kan biasanya sendiri-sendiri. Nah yang kamu tahu itu selain pada manusia, hewan itu biasanya kan seperti ikan kan biasanya mempunyai sirip. Sirip itu biasanya gunanya untuk apa sih? Bernafas. Nah betul. Selain sirip, ikan memiliki organ lainnya seperti apa saja yang berfungsi dan memiliki tujuan tersendiri. Mulut buat apa kalau ikan? Makan. Terus kalau di dalam air biasanya ikan kan bernafas dengan sirip, dan juga gelembung-gelembung yang diperoleh dari ikan itu biasanya muncul dari mana? Mulut. Nah betul. Nah di sini ibu ingin kamu mengerjakan soal pada bagian 11. Coba kamu kerjakan dulu. Mana sudah anak-anak? Sudah. Nah, dari materi yang sudah ibu jelaskan, apakah ada yang ditanyakan tentang tujuan dan fungsi organ pada manusia dan hewan yang kamu belum ketahui? Tidak, Bu. Ya. Terus ibu ingin memberikan gambar yang tadi ibu tanyakan. Sebenarnya ikan itu biasanya bernafas pada bagian siripnya, ya kan? Nah itu mempunyai kerangka ikan. Nah, pada ini bagian apa nak? Ini Tulang belakang. nah betul. Terus ini Sirip punggung. sirip punggung. Sirip punggung itu biasanya berguna untuk apa? Ketika apa? Biasanya kan kalau ikan pada keadaan darurat itu mereka mempunyai seperti organ yang bisa melindungi mereka. Kalau ikan bagian mana ya? Siripnya. Nah, betul. Kalau bagian ini fungsinya buat apa? Bernafas. Iya betul. Kalau ini bagian apa ini? Tenggorokan untuk menelan makanan. Nah betul. Ikan kan biasanya ada yang memiliki, kalau di malam hari itu mereka kan jarang bisa melihat. Tapi kalau ikan kan ada salah satu ikan yang memiliki seperti itu. Apa? Ada lampunya. Nah itu gunanya untuk apa? Melihat. Biasanya kan ikan itu dalam keadaan darurat. Sebenarnya mereka mencari makan. Yang seperti itu apa, ikan yang memiliki kayak balon lampu itu. Nah itu ketika sebelum mereka mencari makan kan lampu itu tidak akan dinyalakan. Tapi ketika ada mangsa yang datang, berarti mereka akan memasak seperti menyamar. iya, seperti kayak mereka menjadi batu. Soalnya apa? Karena mereka mencari makan itu dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa menyalakan lampu yang mereka punya. Itu Ya. Nah, pada bagian ini, gambar ini sedang ngapain sih? Sedang melihat kelinci. Coba kamu baca dulu. Kamu baca ini percakapan tentang apa sih? Kelinci. Terus kamu baca.
lucu ya. Kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geraknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Nah, terus benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Kelinci itu bisa lincah dan gerak itu karena organ. Nah, ya betul. Pada dasarnya organ gerak kelinci itu serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Seperti halnya kaki, kelinci itu juga memiliki kaki, sama halnya seperti manusia. Terus juga mulut, kelinci juga memiliki mulut untuk memakan. Seperti halnya manusia juga memiliki mulut. Terus juga telinga. Kelinci itu meskipun seperti halnya telinganya cuma gitu ya, itu juga mereka bisa mendengar. Kayak ayam kan nggak punya daun telinga, tapi mereka itu memiliki seperti lubang kecil yang bisa mendengarkan jika manusia itu memanggilnya. Terus juga ini tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Sebenarnya manusia itu tidak memiliki kaki. Meskipun tidak memiliki kaki, mereka masih bisa berjalan dengan kursi roda. nah, betul. Selain kursi roda, biasanya memakai apa lagi? Tongkat. Kan mereka meskipun nggak memakai kursi roda, tapi masih ada tongkat yang bisa untuk berjalan. Tapi kalau kakinya tidak ada dua, kalau pakai tongkat kan susah. Jadi mereka memakai kursi roda untuk berjalan. Nah, coba dibaca pada bacaan ini. Coba membaca organ gerak manusia dan hewan. Dibaca yang keras. Atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagai atau seluruhan bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk menjalankan berlari, melompat, meloncat, memegah, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan adalah dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak itu akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerja sama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Betul. Nah, di sini kan organ gerak ada dua, pasif dan aktif. Ketika keduanya itu berjalanan bersama, maka organ gerak itu akan berfungsi dengan baik. Nah, apabila salah satu dari organ gerak itu tidak aktif, seperti halnya otot, sama halnya orang yang lumpuh, itu kan sama aja kayak ototnya itu tidak berfungsi. Kalau enggak, ototnya ada salah satu otot itu terputus, maka mereka terjadilah yang namanya cacat dan tidak bisa berjalan. Terus juga selain itu seperti mata itu kan juga memiliki otot. Apabila kita melakukan kita melakukan itu seperti mencopot gigi bagian atas. Gigi bagian atas itu kan bisa menyalur pada otot. Selain pada organ pada hewan, seperti organ manusia. Organ manusia itu fungsinya apa saja sih? Seperti mulut. Mulut biasanya digunakan untuk makan. Nah, selain mulut itu ada organ di bagian mulut itu, bagian dalam itu seperti tenggorokan. Nah, tenggorokan itu biasanya pada hukum bacaan nun mati. Itu tenggorokan biasanya memiliki huruf hijaiyah seperti halnya huruf apa? Ain. Ain, benar. Nah,
bacaan nun mati yaitu Nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf jaya. dalam ilmu tajwid terdapat 5 hukum nun mati. Yang pertama apa? Idhar haki. Terus? Biguna, idhar hakiki, Klab, idhar safari, iklab, klab, itu biguna. biguna. Nah, yang biasanya itu muncul pada tenggorokan yaitu huruf idhar. Huruf idhar itu pengertiannya apa? Yaitu nampak jelas dan terang, maksudnya adalah bunyi nun mati atau tanwin jelas tanpa berdengung sedikit pun pada saat bertemu salah satu huruf seperti hamzah, hamzah, alif, ha, ain, kho, ghoin. Berarti ada berapa? 4. Atau nah, 5. Coba Ibu ingin memberi contoh seperti mana itu nun sukun bertemu nun sukun bertemu alif. Nah, seperti man khofat berarti itu nun sukun bertemu kho. Terus juga min hadidin itu nun sukun bertemu ha. Nah, berarti idhar itu penjelasannya yaitu jelas Atau terang. ketika nun sukun bertemu salah satu huruf hijaiyah seperti alif, ha, kho, ain, ghoin, ha. Berarti jelas. Nah, apakah ada yang dipertanyakan? Tidak. Baik, mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi yang pertama kita belajar tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Organ gerak pada hewan itu seperti apa saja? Mulut, hidung, Hidung bisa bergerak kan? Nah, usus halus, kaki. kaki, Kaki itu gunanya untuk apa? berjalan, Kalau mulut makan, makan. Terus juga seperti ikan itu organ geraknya seperti sirip itu gunanya untuk apa? bernapas, Terus juga kalau ekornya itu buat apa biasanya? Ketika pada air itu untuk nah, betul. Terus juga organ pada manusia yaitu tenggorokan. Tenggorokan itu mengeluarkan huruf hijaiyah seperti halnya huruf apa aja? ain, Ain. hamzah, Bukan hamzah. Alif, ha, kho, ain, ghoin, ha. Ha berarti ya. Nah, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, mari kita berdoa dengan lagu tepuk jari 1 sampai 5. Masih hafal? masih, Nah, mari kita mulai. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan lupa untuk minggu depan dipelajari materi untuk minggu depan dan jangan lupa dikerjakan pada halaman 12. Dikerjakan di rumah ya. ya, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.